Tapi dari segi dimensi kemanusiaannya, Nabi di sini mulai bermuka masam. Allah turunkan surah Abasa. Adapun ini sudah beriman. Dia datang untuk belajar. Mengapa kamu bermuka masam, Muhammad? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bagian pertama dari surah Abasa menceritakan seorang yang buta tapi punya kesungguhan untuk menjaga imannya, sehingga sekalipun dia buta, dia berjalan tertatih-tatih mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berguru memahami Al-Quran. Waktu itu Nabi sedang sibuk berdakwah di hadapan para bangsawan, dan kedatangan orang buta ini tentu kontras. Para bangsawan ini diharapkan kalau mereka masuk Islam, pengikutnya akan masuk Islam. Namun di saat yang sama tiba-tiba datang seorang tamu buta, miskin. Dia minta diajarkan Al-Quran. Maka fitrah manusia dan Nabi dari sisi kemanusiaan, ia manusia biasa. Dari sisi kenabian dijaga dengan wahyu, maksum. Tapi dari segi dimensi kemanusiaannya, Nabi di sini mulai bermuka masam. Allah turunkan surah Abasa. Abasa artinya bermuka masam, untuk menegur, untuk memberitahukan kepada Nabi bahwa tindakan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba Allah, dia sudah beriman sekalipun dia buta, sekalipun dia miskin. Maka dia paling berhak atau lebih berhak untuk dimuliakan daripada para bangsawan itu yang mereka belum jelas beriman, masih bergaining, punya kepentingan-kepentingan. Adapun ini sudah beriman. Dia datang untuk belajar. Mengapa kamu bermuka masam, Muhammad? Itu pelajaran yang kita ambil dari kisah sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Betapa mulianya orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar memahami Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa agungnya orang-orang yang belajar memahami Al-Quran, ikut memahami kandungan Al-Quran. Allah sangat memuliakannya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala rela menegur sang Nabi yang Allah cintai, hanya untuk memuliakan sang hamba yang buta ini. Ternyata letak kemuliaan itu terdapat pada kesungguhan sang hamba ini belajar Al-Quran. Masya Allah teman-teman, Al-Quran ini sumber kemuliaan. Siapapun yang ingin mulia, bersahabat dengan Quran, hafalkan Al-Quran. Seorang anak yang sangat sederhana, sakit, kena cerebral palsy, tidak berdaya, tidak bisa bicara dengan nyata, kemudian tangan sering bergerak sendiri, nggak terkontrol, kaki juga bergerak sendiri, tidak terkontrol. Dia hanya bisa duduk. Tapi karena dia hafal Quran, Allah memuliakannya. Seorang anak kecil, ya, dia masih umur 4 tahun setengah, karena hafal Al-Quran, Allah mengangkatnya, Allah mengangkat keluarganya. Kalau yang pertama tadi itu yang sakit adalah Najah, kalau yang kedua ini adalah Musa. Sangat mengagumkan ketika itu, pada saat Musa tampil di panggung Hafiz Indonesia, dan dia kemudian berhasil membawa ayah ibunya pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama karena hafalannya Al-Quran. Perhatikan teman-teman, betapa ketika seseorang nempel kepada Al-Quran, maka Al-Quran mengangkatnya.
Al-Quran memudahkan urusannya. Orang yang punya uang saja belum tentu bisa berangkat haji di tahun yang sama. Tapi ini tanpa uang, hanya dengan modal Al-Quran, langsung diundang oleh raja berangkat di tahun yang sama pergi haji tanpa uang, hanya dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir Asro di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.